Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Sobat Edukasi. Perkenalkan nama saya Hamidah, kelas B27 jurusan PJJ PAI dari kampus UIN Seber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang perubahan dunia kerja yang makin dinamis. Nah, topik kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan tidak bisa dihindari, yaitu bagaimana teknologi mempengaruhi dunia kerja saat ini. Bersama saya seorang narasumber, yaitu Bapak Mulis Banda Sarjana Pendidikan yang bekerja sebagai spesialis IT di bidang data skills. Pengalaman beliau itu sangat luar biasa. Dia adalah seorang konten kreator yang telah melanglang buana berbagi konten-konten edukasi dari berbagai platform digital. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak. Siang, tidak senang berjumpa dengan Anda dan senang berbagi konten ini. Oke, langsung saja. Kita tahu perkembangan teknologi sangat cepat, yaitu AI, otomasi, bahkan remote working tools. Nah, menurut pandangan Bapak secara umum, bagaimana teknologi mempengaruhi dunia kerja saat ini? Pengaruhnya sangat besar ya. Pertama dari sisi efisiensi. Dulu banyak pekerjaan yang dilakukan secara manual, tapi sekarang bisa dilakukan secara otomatis. Jadi otomatis kerjaan saat ini sangat berkembang dengan baik. Baik itu layanan melalui AI atau itu. Kemudian yang kedua, dari sisi fleksibilitas, sekarang banyak perusahaan yang melakukan otomasi pekerjaan itu 100%. Berarti kita sudah tidak terikat dengan ruang dan waktu ya, Pak? Betul sekali, tapi perlu juga kita perhatikan bahwa ada tantangan lain juga yang terjadi saat ini, seperti burnout, kolaborasi yang kurang efektif, serta digital gap yang bisa terjadi antar pekerja. Kalau berbicara tentang pekerjaan, pasti seseorang akan bertanya-tanya, apakah robot akan menggantikan pekerjaan manusia? Bagaimana menurut Bapak? Betul sekali ya, itu pertanyaan yang sering masuk sama saya. Menurut hemat kami, maybe yes, maybe no. Bisa jadi sebagian besar terjadi dan sebagian juga tidak terjadi. Ini berdasarkan data yang kami temukan berdasarkan forum atau ekonomi. Di situ dinyatakan bahwa di tahun 2025 akan ada 85 juta pekerjaan yang hilang. Namun bersamaan dengan itu akan terbentuk 97 juta pekerjaan baru yang berhubungan dengan kreativitas, empati, dan problem solving sehubungan dengan perkembangan teknologi sekarang. Berarti bukan tentang soal hilangnya pekerjaan, akan tetapi pergeseran jenis pekerjaannya ya, Pak? Tepat sekali. Pekerjaan-pekerjaan rutin dan repetitif kemungkinan besar akan tergantikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, kemudian empati dan problem seperti yang Dari penjelasan Bapak, menurut Bapak apa yang harus kita lakukan untuk bertahan dan berkembang di era modern saat ini? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah upskilling atau reskilling. Kita harus menambah berbagai kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah kita harus berpikir adaptif, bahwa kita tidak harus kita tidak hanya bertumpu pada satu kemampuan yang kita miliki. Kita harus mengembangkan diri kita sebagai kemudian kolaborasi antar organisasi. Kita harus belajar tapi tidak bisa menafikan bahwa saat ini kita bekerja, kita sangat membutuhkan mesin.
terutama untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan tenaga besar di dalamnya dan tidak bisa digunakan tenaga manusia untuk menyelesaikan. Berarti kita tidak perlu lagi takut dengan teknologi, akan tetapi kita jadikan sebagai teman ya Pak. Betul sekali Bu, teknologi itu sebenarnya hanya alat ya, tapi kita sebagai manusia adalah penentu untuk menjalankan sebuah teknologi. Ibarat mobil, walaupun mobilnya mewah, kalau tidak ada manusia sebagai drivernya, tidak akan bisa kita untuk menjalankan. Baiklah Sobat Edukasi, itu tadi penjelasan dari Pak Mukhlis Banda selaku narasumber kami. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk datang di podcast kami ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa diterima dengan baik oleh pendengar kami. Itulah tadi Sobat Edukasi, perbincangan kami hari ini, ngobrol santai kami hari ini dengan Pak Mukhlis Banda. Semoga Sobat Edukasi bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.